Selamat sore Pak Permina, saya Neri Sarviana dengan NIM 1119790. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan evaluasi saham. Jadi perusahaan yang akan saya evaluasi sahamnya adalah PT Kimia Farma Tbk. Sebelumnya saya akan menyebutkan terlebih dahulu mengenai topik-topik pembahasan dari laporan evaluasi saham dari PT Kimia Farma. Jadi topik pertama itu ada sejarah singkat, tata kelola, struktur permodalan, dan kepemilikan saham. Pada topik pertama ini saya menjelaskan seperti pendahuluan dari perusahaan tersebut, seperti struktur permodalannya bagaimana, dan kepemilikan saham dan perusahaan kimia farma itu ada siapa saja. Topik kedua lalu ada analisis perusahaan, topik ketiga ada kajian konseptual indikator makroekonomi dan pasar modal. Topik keempat yang terakhir itu ada pendekatan, metode penilaian saham, lalu ke penilaian sahamnya sendiri. Untuk sejarah singkat dari PT Kimia Farma, PT Kimia Farma ini dulunya didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1817. Nama perusahaan ini awalnya adalah NV Chemicalian Handel Redcam, NCO. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas ex-perusahaan Belanda pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Namun kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF ini diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero seperti yang kita ketahui sekarang ini. Berikutnya mengenai tata kelola perusahaan kimia farma. Kimia farma itu mempunyai 5 prinsip tata kelola, yaitu ada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran. Dalam transparansi, PT Kimia Farma itu mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah untuk diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Untuk akuntabilitas itu Kimia Farma ada rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perseroan dan semua insan Kimia Farma secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perseroan. Dalam pertanggungjawaban, adanya rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ, perseroan, dan semua insan kimia farma secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perseroan. Lalu yang keempat, dalam kemandirian itu, setiap organ perseroan melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan. Dan yang terakhir ada kesetaraan dan kewajaran. Kimia Farma itu memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada setiap stakeholders, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh perseroan. Sekarang kita beralih ke struktur permodalan. Dalam perusahaan ini, Kimia Farma memiliki modal sebesar 2 triliun, sedangkan untuk modal yang ditempatkan dan untuk modal yang disetor itu sebanyak 555 miliar 400 juta rupiah. Nah, sekarang kita akan ke struktur kepemilikan saham. Dalam perusahaan kimia farma itu terdapat 3 kepemilikan saham. Yang pertama ada NRI atau Negara Republik Indonesia dengan jumlah 1 saham, dan kalau dipersenkan itu menjadi 0,0 sekian. Lalu disusul dengan PT Bio Farma dengan jumlah saham sekitar hampir 5 miliar, yang kalau dipersenkan itu menjadi 90,025%. Lalu selanjutnya ada masyarakat dengan 554 juta. Kalau dipersenkan itu menjadi 9,975. Sekarang kita ke analisis perusahaan. Dalam menganalisis apakah perusahaan tersebut cocok untuk berinvestasi atau tidak, itu saya menggunakan 3 cara, yaitu dengan mengidentifikasi jenis perusahaan, mengidentifikasi tahap kehidupan bisnis, dan yang terakhir itu ada analisis Porter. Ketika kita ingin berinvestasi, itu kita harus seperti mengetahui apa jenis saham dari perusahaan tersebut, apakah defensif atau siklikal atau yang lain-lainnya.
Saham perusahaan PT Kimia Farma ini ternyata termasuk jenis defensif. Alasannya karena PT Kimia Farma ini selalu menyediakan barang atau jasa layanan yang terus dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan ketika ekonomi sedang tidak baik, tapi walaupun misalnya sedang ekonomi tidak baik itu, PT Kimia Farma tetap membagikan dividen dalam jumlah konsisten serta stabil, terlepas dari adanya permasalahan pada perekonomian dan mempengaruhi keadaan pasar secara keseluruhan. Sekarang kita ke tahap kehidupan bisnis. PT Kimia Farma Tbk itu masuk ke dalam tahapan pendewasaan atau kedewasaan. Karena pada masa pandemi ini perusahaan memiliki penjualan dan laba yang stabil, bahkan cenderung meningkat. Buktinya pada laporan keuangan per 30 Juli 2021, PT Kimia Farma Tbk mencatat penjualan bersih sekitar 5,5 triliun, naik sebesar 18,58% dari pendapatan semester pertama, yaitu 4,68 triliun, dan ini bisa dibilang mengalami peningkatan yang lebih banyak dari sebelumnya dan memungkinkan untuk kedepannya juga masih terlihat semakin tetap. Lalu perusahaan ini juga berjalan sesuai dengan model bisnis yang jelas dan memiliki klien dan pelanggan tetap seperti masyarakat membeli obat-obatan di masa pandemi melalui perusahaan tersebut. Sekarang kita ke poin pembahasan ketiga. Topik ketiga itu ada kajian konseptual indikator makroekonomi dan pasar modal. Untuk PDB atau pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan moneter dan fiskal ini diambil oleh bank sentral di berbagai negara, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, yang membuat pasar keuangan mengalami ketidakpastian. Kondisi tersebut juga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Selain karena faktor global, di tingkat domestik juga terdapat agenda politik berupa pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diselenggarakan secara serempak. Hal tersebut membuat pelaku usaha menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan strategi pengembangan usahanya. Nah, di tengah kondisi tersebut, industri farmasi masih dapat membukukan pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, ekonomi Indonesia tahun 2019 itu tumbuh sebesar 5,02% dengan tingkat inflasi yang terjaga pada level 2,72%. Walau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, namun ekonomi Indonesia itu masih jauh lebih stabil. Nah, untuk tingkat bunga bisa kita lihat bahwa dengan asumsi variabel dari variabel lain konstan, laba sebelumnya beban pajak konsolidasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebesar 6 miliar, sekitar 6 miliar. Angkanya memang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sedangkan untuk investasi asing atau FDI dan pasar modal, nilai transaksi saham KAF atau PT Kimia Farma Tbk ini mencapai 92,5 miliar dengan volume transaksi mencapai 31,3 miliar lembar saham. Dan investor asing juga melakukan net buy di saham KAEF melalui pasar reguler sebesar 3,3 miliar. Nah, dalam analisis fundamental untuk penilaian harga wajar, itu menggunakan pendekatan PER atau Price Earning Ratio, ada PBV, Price Book Value, dan PSR atau Price Sale Ratio dalam bentuk metode valuasi relatif. Nah, pendekatan PER adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan mahal murahnya saham berdasarkan laba bersih perusahaan. Secara singkat, PR digunakan untuk memprediksi evaluasi harga saham atau dengan kata lain menentukan apakah saham tersebut layak dimiliki atau tidak. PBV adalah rasio harga terhadap nilai buku untuk melihat harga sebuah saham masuk dalam kategori mahal atau murah untuk membantu investor menemukan saham yang tepat untuk investasi. Sedangkan PSR adalah rasio valuasi yang membandingkan harga saham perusahaan dengan pendapatannya. Nah, metode valuasi relatif itu apa? Metode valuasi relatif itu adalah metode yang membandingkan perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan serupa atau di industri yang sama. Biasanya model valuasi relatif jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk dihitung dibandingkan metode yang lain.
Hal tersebut yang membuat banyak investor dan analis yang memulai melakukan analisis dengan metode ini. Konsep pendekatan pasar adalah menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding yang telah ditransaksikan dalam pasar yang wajar, di mana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. Pendekatan ini memiliki kelebihan karena pengolahan datanya lebih sederhana, namun memiliki kekurangan seperti sulitnya memperoleh data pembanding yang memadai. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana saya mencari apakah nilai saham dari PT Kimia Farma itu nilainya wajar atau tidak untuk bisa dibeli atau diinvestasikan. Nah, yang pertama, jika kita sudah menentukan, saya untuk sudah menentukan saham mana yang akan dinilai, itu langkah pertama itu kita tinggal cari saja di finance.yahoo.com. Nah, nanti akan keluar datanya, lalu kita cari kuartal 1. Kuartal 1 pada tahun 2018 hingga kuartal 1 pada tahun 2020. Nah, saya menggunakan sumber dari finance.yahoo.com juga. Setelah kita download, kita akan diberikan data seperti ini. Mulai dari tanggal berapa, lalu close price-nya berapa, dan harga rata-rata pada kuartal tersebut berapa. Nah, untuk harga di tahun-tahun dan kuartal berikutnya juga dapat dicari dengan cara yang sama, melalui yahoo.finance.com. Setelah itu, kita melakukan perhitungan. Kita masukkan harga rata-rata di setiap kuartal di kolom harga saham per lembar. Dimasukkan sampai kuartal 2020 dan dicari rata-ratanya dengan rumus average. Untuk mencari sales, IAT, ekuitas total, dan jumlah lembar saham dapat dicari di laporan keuangan web perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan mencari sales per share atau SPS. Lalu juga ada earning per share atau EPS, dan book value per share atau BVPS. Nah, untuk mencari berapa harga SPS ini, menggunakan rumus sales dibagi jumlah lembar saham. Untuk mencari earning per share atau EPS, itu menggunakan rumus EAT dibagi jumlah lembar saham. Untuk mencari book value per share atau BVPS, itu menggunakan rumus ekuitas total dibagi jumlah lembar saham. Jadi intinya untuk mencari SPS, EPS, atau SPS ini hanya perlu dibagi dengan jumlah lembar saham. Lalu kita akan menggunakan kolom multiple. Rumusnya itu sederhana, yaitu ada P dibagi S atau harga saham per lembar dibagi SPS, lalu ada P dibagi E atau harga saham per lembar dibagi EPS, dan P dibagi BV, yaitu harga saham per lembar dibagi BVPS. Nah, setelah semua elemen sudah ditemukan, kita akan memasukkannya ke dalam kolom baru untuk menentukan apakah dengan harga dari perhitungan tersebut bisa kita beli atau kita tunda terlebih dahulu. Untuk mencari setiap kolomnya seperti indikasi, bobot, nilai bobot, lalu ada nilai juga, ada diskon dan premi, itu ada beberapa rumusnya. Seperti untuk mencari indikasi itu rumusnya multiple atau min dikali varian funda. Lalu bobot itu rumusnya 1 dibagi 3. Jadinya hasilnya 0,33. Kenapa dibagi 3? Karena menggunakan 3 metode tadi, yaitu ada P dibagi S, ada PR, dan PBV. Lalu nilai bobot itu rumusnya indikasi dikali bobot. Lalu untuk nilai rumusnya indikasi dikurang harga. Dan untuk mencari diskon atau premi, rumusnya itu harga dikurang indikasi dibagi indikasi dikali 100%. Nah, jika kita nilai secara individu, ini kan hasilnya sudah ada semua. Nah, jika ingin dinilai secara individu, dapat diukur melalui perbandingan indikasi kuartal 1, 2, 3, 4 per tahun dengan harga. Apabila harga indikasi lebih murah dibandingkan dengan harga, maka dikatakan murah atau under value dan bisa membuat keputusan untuk membeli atau buy. Namun jika indikasi lebih mahal dibandingkan harga,
maka disarankan untuk tidak membeli. Namun jika perbandingan seluruh tahun dalam kuartal tertentu dapat dibandingkan antara jumlah nilai bobot satu dengan harga, dan cara analisisnya yang juga sama seperti apabila nilai bobot lebih murah dibandingkan harga, maka dikatakan murah atau undervalue dan bisa membuat keputusan untuk beli atau buy. Namun jika nilai bobot lebih mahal dibandingkan harga, maka dikatakan mahal dan disarankan untuk tidak membeli. Dari sini kita dapat nilai ada beberapa hasil keputusan yang di mana saham bisa dibeli pada kuartal tertentu karena ada diskon atau premi. Dan karena juga di sini ada indikasi yang lebih kecil daripada harga dan ada juga total nilai bobot yang lebih kecil daripada harga. Jadi kalau misalnya secara individu tadi dibilang indikasi itu kalau lebih rendah daripada harga berarti itu kan murah. Nah, contohnya di kuartal 1 di sini indikasi lebih kecil daripada harga. Berarti ini kita memutuskan untuk buy, karena di sini diskon preminya itu positif, bukan negatif. Contohnya juga ada di nilai bobot. Total nilai bobot di kuartal 4. Ini harganya di bawah nilai bobot ini di bawah harga. Berarti bisa dikatakan kalau misalnya ini murah, berarti keputusannya adalah membeli. Saya merekomendasikan untuk berinvestasi jangka panjang karena bisa mendapatkan harga murah. Karena jenis saham perusahaan PT Kimia Farma itu kan saham defensif, yang dimana menyediakan barang atau layanan yang terus dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan ketika ekonomi sedang tidak baik dan dapat diandalkan untuk menyediakan return yang konsisten bahkan ketika terjadi penurunan ekonomi atau pasar itu memiliki fakta bahwa kenaikan harga saham PT Kimia Farma selama ini memang disebabkan oleh sentimen vaksinasi COVID-19 yang masih terus menjadi sorotan dan hal tersebut yang membuat PT Kimia Farma Tbk menjadi naik turun. Namun apabila berinvestasi pada kimia farma mengalami keuntungan, nanti mungkin jangan di hold terlalu lama. Kalau misalnya bisa dijual saja selama itu sedang untung. Nah, alasan saya melakukan evaluasi saham Kimia Farma itu karena PT Kimia Farma ini sedang naik-naiknya kan, karena ini kan industri farmasi dan banyak tenaga kesehatan atau masyarakat yang membutuhkan obat-obatan. Dan hal itu yang saya pikir membuat saham Kimia Farma itu naik. Gitu alasan saya. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata atau salah ucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.